Halo, nama saya Yolanda Sugianto, NRP 2121703, mahasiswa Universitas Widya Kartika. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester saya, mata kuliah Desain Arsitektur 6, tentang perancangan museum. Tema yang saya ambil yaitu mendesain perancangan museum budaya, khususnya di Surabaya. Dosen Ririn Dina MSTMT. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan awal saya sejak saya mendesain dari studi literatur sampai ke gambar kerjanya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman, mulai dari suku, ras, yang berbeda-beda. Hal ini melahirkan pula keberagaman bahasa, pakaian adat, makanan tradisional. Budaya seringkali berhubungan dengan seni, karena seni sendirilah yang mendukung keindahan budaya itu sendiri. Budaya juga memiliki sejarah di mana budaya itu akhirnya terbentuk. Budaya yang paling banyak di Indonesia berada di Pulau Jawa, dan salah satu kota besarnya memiliki keberagaman budaya yaitu kota Surabaya. Surabaya merupakan kota terbesar kedua dari DKI Jakarta yang memiliki penduduk sekitar 10.000 jiwa. Surabaya juga terkenal dengan sebutan kota pahlawan karena kisah sejarahnya di mana arek-arek Surabaya melawan mundur penjajah Belanda. Selain itu, Surabaya juga memiliki sebutan kota industri. Mayoritas penduduk kota Surabaya merupakan orang Jawa, Tionghoa, dan Madura. Nah, adanya keberagaman ini melahirkan sosial budaya yang beragam juga. Maka dari itu nanti konsep museum yang akan diangkat selain konsep sejarah Surabayanya, yang akan diangkat di museum budaya nanti yaitu sosial budaya Surabaya. Untuk pengertian Museum Surabaya sendiri, museum itu merupakan suatu tempat yang melayani kebutuhan publik bagi masyarakat Surabaya dengan sifat keterbukaan, dengan cara pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata dari kisah nyata yang pernah menjadi bagian cerita kota Surabaya. Museum Surabaya dibuat untuk memenuhi kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan bagi masyarakat Surabaya sendiri. Nah, berikut ini ada 6 contoh gambar yang menggambarkan ciri khas kota Surabaya. Yang pertama ada tari remo. Lalu ada juga seni ludruk, ada juga tari lenggang. Tari lenggang ini biasanya digunakan sebagai tarian sambutan selamat datang. Makanan tradisionalnya sendiri yang terkenal di Surabaya ada rujak cingur, ada semanggi, terus untuk tulisannya ada aksara Jawa. Untuk lokasi site sendiri, yang diambil yaitu di lokasi site di bagian kota Surabaya Pusat. Lokasinya berada di antara persimpangan Jalan Johar dan Jalan Sulung. Luas lahan yang ada di sana sekitar 5.703 meter persegi, dan site yang nanti akan dipakai ukurannya bagian selatan 100 meter, bagian timur 60 meter, bagian utara 90 meter, bagian barat 60 meter. Untuk kondisi existing sendiri, di bagian barat dan selatan merupakan Jalan Johar, di bagian timur merupakan Jalan Sulung. Untuk di utara tidak ada sirkulasi jalan karena merupakan pemukiman. Di site ini terdapat tiang listrik, beberapa pohon, ada juga lampu jalan. Namun di kondisi existing kali ini ada yang sedikit mengganggu karena di bagian timur
Di dekat sungai terdapat kumpulan gerobak-gerobak sampah yang nanti akan mengganggu saat museum berdiri pastinya. Untuk analisa site, matahari, bagian barat dan timur site nantinya akan terkena lintasan matahari. Pada pagi hari, pukul 7 pagi sampai 10, bagian timur site akan terkena sorotan matahari yang baru terbit. Sedangkan untuk siang hari, jam 11 sampai jam 1, matahari akan tepat berada di atas site. Untuk sore hari, pukul 2 sampai 5 sore, bagian barat site akan terkena sorotan sinar matahari yang akan terbenam. Maka dari itu, penataan masa bangunan nanti akan juga menyesuaikan pada lintasan matahari yang tidak terlalu penting bangunannya seperti ruang servis, toilet, pos jaga, itu nanti akan diletakkan di bagian barat dan timur site. Sedangkan untuk masa-masa yang penting lainnya akan menyesuaikan sehingga tidak terlalu mendapatkan sorotan sinar matahari terlalu banyak. Sedangkan untuk pemilihan material sendiri, atap yang akan digunakan yaitu atap genteng glossy jika menggunakan atap, lalu akan juga menggunakan secondary skin atau kisi-kisi untuk mengurangi sinar matahari yang masuk memberikan, dan juga ada pemberian kanopi sehingga sorotan matahari tidak begitu menyilaukan. Lalu di site nanti juga akan ditanami vegetasi peneduh untuk sisi barat dan timur site, dan juga ada beberapa pohon yang akan ditanam di bagian parkiran. Lalu untuk bangunan utama sendiri, bangunan museum nanti akan diletakkan menghadap ke arah selatan. Lalu untuk analisa site angin di site ini akan berhembus dari arah tenggara ke barat laut. Sehingga pemberian vegetasi sangatlah penting. Di site nanti akan diberikan vegetasi di bagian tenggara dan barat laut site, dan juga di bagian timur site, sehingga akan membantu menghasilkan udara yang segar karena angin melewati dedaunan dari vegetasi. Sedangkan untuk masa bangunannya sendiri, di bagian timur, tenggara, dan barat laut nantinya akan diberikan bukaan-bukaan pada bangunan sehingga angin yang melewati bangunan dapat masuk ke ruang-ruang bangunan. Lalu untuk analisa site bau, di bagian timur site terdapat TPA dan juga ada sekumpulan gerobak-gerobak sampah yang mungkin akan mengganggu bila nanti museum berdiri. Maka dari itu nantinya di sisi timur site akan diberi vegetasi-vegetasi yang sifatnya rapat dan memiliki aroma wangian yang khas sehingga dapat mengurangi bau dari sampah-sampah itu tadi. Sedangkan untuk analisa site hujan, di Indonesia ini terdapat musim penghujan dan curah hujannya bisa dibilang cukup tinggi. Jika sudah masuk musim hujan, hujan yang terjadi bisa dalam periode yang cukup lama. Maka dari itu, bentuk bangunan sangat berdampak, serta pemilihan material juga sangat berdampak. Bangunan akan menggunakan atap dak beton nantinya, maka di bagian atas dak betonnya nanti akan diberi lubang yang nantinya akan
Di bawahnya akan ada pipa, sehingga air hujan yang jatuh ke bangunan, airnya itu nanti akan masuk ke lubang yang sudah ada. Dan lubang pipa itu nanti akan mengalirkan air hujan langsung ke tanah atau ke sumur resapan, atau ada juga tempat penampungan air hujan, sehingga air hujan yang turun dapat ditampung dan dapat diolah lagi secara mudah, dan air hujan yang ditampung ini nanti akan dimanfaatkan untuk menyiram tanaman yang ada di site, sehingga air hujan ini nanti juga bermanfaat juga bagi site. Namun apabila air hujan yang ditampung di tempat penampungan penuh, maka air hujan nanti akan dialirkan ke sumur resapan atau ke drainase tambahan yang sudah dibuat di sekitar site. Lalu untuk pemilihan material sendiri, karena curah hujan cukup tinggi, maka pemilihan material untuk bangunan nanti, khususnya untuk eksteriornya, akan menggunakan bahan-bahan yang waterproof, yang tidak mudah berkarat dan tidak mudah rusak bila terkena air hujan. Lalu nanti juga di site akan diberi tambahan biopori di sekitar site dan tambahan drainase di sekitar site agar air hujan tidak menggenang. Lalu analisa berikutnya yaitu analisa site untuk drainase. Di sisi timur site terdapat sungai di dekat site. Tidak terdapat drainase buatan atau selokan. Jadi solusi yang akan diberikan nanti, di site nanti akan membuat drainase. Contohnya ada di gambar layout ini. Jadi di sekitar site ada beberapa biopori yang akan dibuat nantinya, dan juga ada jalur drainase yang akan dibuat nantinya. Lalu untuk sirkulasi kendaraan, terdapat 2 jalan raya di dekat site. Yang lambang pink itu di bagian selatan site terdapat jalan raya Johar. Lalu yang warna hijau di bagian timur terdapat jalan Sulung. Karena letak site di pojokan, maka terdapat 2 jalan raya berbeda. Saat siang dan sore, jalan Johar yang cukup ramai. Jalan Johar dilewati kendaraan motor, mobil, sampai truk juga. Lalu jalan Sulung juga cukup ramai bila siang sampai sore hari. Maka solusinya, gerbang masuk dan gerbang keluar Museum Budaya nanti akan dibedakan agar tidak terjadi kemacetan, karena di Jalan Johar juga tidak terlalu lebar untuk 2 arah. Lalu sirkulasi kendaraan di site harus 1 arah. Contohnya ada di gambar layout ini. Jadi untuk yang garis warna pink itu merupakan jalur sirkulasi kendaraan motor. Jadi dari pintu entrance, dia langsung ke kanan, parkir di parkiran motor, lalu jika mau keluar, dia sedikit muter dan langsung melewati parkiran mobil dan ke arah pintu keluar. Sedangkan untuk kendaraan mobil atau kendaraan roda 4 lainnya, dapat melewati pintu masuk entrance. Untuk kendaraan roda 4, sirkulasinya warna biru, nanti akan melewati jalur biru itu. Jadi 1 arah.
Untuk sirkulasi pejalan kaki sendiri, di sekitar site itu tidak terdapat pedestrian, sehingga orang-orang berjalan kaki di pinggir jalan raya tanpa ada pembatas antara orang tersebut dengan kendaraan yang berlalu lalang, dan hal ini tentunya sangat membahayakan. Maka nanti di sekitar site akan dibuat pedestrian di bagian selatan dan bagian timur site, karena bagian selatan dan timur site yang langsung berhadapan dengan jalan raya, agar untuk melindungi pejalan kaki yang melewati di bagian site. Terus juga nanti di site akan diatur jalan setapak dan pedestrian di dalam site, sehingga orang-orang yang berjalan kaki memasuki museum budaya juga akan aman. Lalu untuk view to site, ini ada beberapa gambar merupakan contoh jika posisi kita berada di situ, maka kita dapat melihat apa di site. Untuk di bagian utara, jika melihat ke sisi utara, yang terlihat hanyalah bagian bangunan museum lantai 2. Karena di bagian utara hanya terdapat pemukiman penduduk, dan rata-rata pemukiman penduduknya hanya satu lantai. Sedangkan untuk bangunan museum budaya sendiri nantinya akan 2 lantai, sehingga pasti yang terlihat hanya lantai 2-nya. Lalu untuk bagian barat, jika dilihat dari posisi seperti di gambar, di bagian barat site itu terdapat bangunan milik militer, dan bangunan milik militer itu 3 lantai. Jika bangunan museum hanya 2 lantai, maka jika dari posisi seperti di gambar, maka bangunan museum tidak akan terlihat. Namun jika lebih maju sedikit lagi, bangunan museum akan terlihat. Lalu untuk di bagian selatan site, jika dilihat dari posisi berdiri di Jalan Sulung, maka akan terlihat dari jauh bangunan museum, karena tempatnya juga cukup terbuka, sehingga bangunan museum yang 2 lantai akan langsung terlihat dari jauh. Lalu untuk bagian timur site, jika dilihat dari Jalan Sulung, jarak seperti ini, seperti di gambar, bangunan museum masih dapat terlihat, karena bangunan museum 2 lantai. Jadi intinya bangunan museum di sini harus dibikin menarik untuk menarik perhatian orang-orang yang melewati bagian site, sehingga orang-orang tersebut tertarik melihat bangunan museum. Lalu untuk view from site, di bagian utara, jika melihat ke sisi utara dari site, maka dapat melihat pemukiman penduduk yang ada di samping site. Maka masa bangunan yang penting tidak diletakkan di sisi utara site, karena kebisingannya bisa cukup tinggi. Lalu untuk bagian barat site, menghadap ke rusun militer yang merupakan bangunan 3 lantai. Lalu untuk bagian selatan, menghadap ke Jalan Johar. Jika siang hari, jalanan ini cukup ramai, dilalui banyak kendaraan dan pejalan kaki. Maka bangunan dan sisi site di sebelah selatan dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat orang-orang yang melewati Jalan Johar. Karena Jalan Johar cukup ramai, jika siang dan sore hari, maka pintu entrance dan pintu keluar museum akan dihadapkan ke arah selatan site. Lalu untuk sisi timur site, menghadap ke Jalan Sulung dan sungai yang ada di sebelah Jalan Sulung. Karena menghadap ke jalan raya, maka bangunan dan sisi site di sebelah timur akan dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian orang-orang yang melewati Jalan Sulung. Jadi, simpulan analisa site untuk view to site,
seperti di gambar layout, ada garis biru berwarna biru. Yang berwarna biru itu artinya di bagian barat, selatan, dan timur merupakan jalur sirkulasi yang sering dilalui orang dan kendaraan. Maka bangunan yang ada di site harus dibuat menarik agar dapat menarik minat orang yang datang ke museum, khususnya bangunan utama sendiri, yaitu museum. Museum harus dibuat menarik dari segi bentukan museum dan eksterior museum. Ini adalah bentukan museum bangunan nantinya yang akan digunakan. Bentukan bangunan ini berkonsep dari cerita Suro dan Boyo. Selain itu, bagian site yang berada di bagian barat, selatan, dan timur harus dipercantik agar menimbulkan kesan bagi orang-orang yang melihat. Sedangkan di gambar layout, untuk garis yang berwarna merah di bagian utara, di bagian utara site hanya terdapat pemukiman penduduk dan tidak terdapat sirkulasi, maka bangunan servis dapat diletakkan di sisi utara site dan bangunan yang tidak terlalu penting lainnya. Lalu simpulan untuk analisa site view from site, di gambaran layout sudah ada 4 garis di bagian utara, timur, selatan, dan barat. Ada warna merah, orange, ungu, dan biru. Untuk warna merah di bagian utara site nantinya akan diberi pagar pembatas yang memisahkan site dengan pemukiman. Seperti di gambar ini, contoh pagar pembatasnya. Lalu nantinya di bagian utara juga akan diberi vegetasi bunga suko di bagian pagar pembatas untuk estetika dan juga untuk meredam suara dari pemukiman. Karena sifat dari tanaman bunga suko ini dia sifatnya rapat sehingga dapat mengurangi suara kebisingan yang ada. Selain itu akan diberi tanaman hias juga di bagian utara agar pengunjung tertarik dan teralihkan pandangannya, sehingga tidak melihat ke arah pemukiman yang kumuh, melainkan melihat ke taman cantik yang ada di bagian utara site. Sedangkan untuk garis biru di bagian barat, nantinya akan diberi pagar pembatas, karena di bagian barat site merupakan sebelah bagian barat site itu merupakan gang yang sering dilalui banyak orang, sehingga untuk membatasinya akan diberikan pagar pembatas dan vegetasi, pohon gelodokan tiang, dan pohon tanjung untuk peneduh juga. Lalu untuk garis warna orange yang di layout di bagian timur, nantinya akan diberikan pagar pembatas untuk membatasi antara jalan raya dan site. Karena di bagian timur site merupakan jalan raya sulung, maka akan diberi pagar pembatas untuk membatasi. Pagar pembatas nanti tingginya hanya sekitar 1,8 meter saja, agar orang yang melewati site dapat melihat bangunan museum. Lalu di bagian timur nanti juga akan diberi vegetasi yang sifatnya rapat agar suara kendaraan dari jalan raya dapat sedikit diredam, dan juga akan diberi vegetasi yang memiliki aroma wangi. Contohnya seperti tanaman gardenia yang memiliki aroma yang sangat harum, atau bisa juga tanaman sweet pea yang aromanya manis dan segar. Lalu untuk garis warna ungu di bagian selatan di layout, di bagian selatan site nanti akan dibuat jalur gerbang entrance dan jalur gerbang keluar untuk Museum Bangun Budaya. Karena di bagian selatan merupakan jalan raya Johar yang
bila siang sampai malam hari masih ramai, sehingga pintu masuk dan keluar dibuat di bagian selatan. Dan gerbang nantinya yang akan dibuat seperti di contoh gambar. Jadi konsepnya yang diambil tidak jauh berbeda dari konsep bentukan museum, yaitu menggunakan lengkungan yang akan diberi tulisan nanti masuk museum. Dan juga bagian selatan side nantinya di sisi samping jalan raya akan diberi lengkungan masuk ke dalam, sehingga lengkungan itu nanti dapat menjadi stop area bagi kendaraan-kendaraan yang mau di depan side. Karena jalan raya Johar tidak terlalu lebar, maka jika berhenti di pinggir jalan pasti akan membuat kemacetan, sehingga akan diberi lengkungan untuk stop area kendaraan. Untuk bangunan museum sendiri, simbolisnya nanti akan diangkat ke dalam bangunan itu terinspirasi dari dua monumen penting yang ada di Surabaya, yaitu Monumen Suro dan Boyo dan juga Monumen Tugu Pahlawan. Jadi Monumen Suro dan Boyo ini terbentuk dari asal-usul legenda kota Surabaya sendiri, di mana dulu nama Surabaya terbentuk dari konflik yang terjadi antara Suro atau hiu dan Boyo atau buaya yang memperebutkan wilayah, hingga pada akhirnya wilayah tersebut diberi nama Surabaya, gabungan dari Suro, hiu, dan Boyo, buaya. Konflik yang terjadi antara Suro dan Boyo merupakan konflik yang tiada henti. Mereka selalu berebut mangsa di laut dan di sungai, hingga pada akhirnya mereka membagi dua wilayah menjadi wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Suro menguasai wilayah laut dan Boyo menguasai wilayah sungai. Meskipun pembagian wilayah sudah ditentukan, namun mereka tetap bermusuhan dan tetap merasa dirinya sendiri yang paling kuat. Dan konflik yang tiada henti inilah yang menjadi inspirasi bentukan awal bangunan museum, seperti bidang lingkaran yang dibagi dua yang tidak akan pernah menyatu. Seperti itulah gambaran konflik antara Suro dan Boyo, jadi tidak akan menyatu lingkarannya. Sangat menggambarkan sifat tidak mau kalah dan konflik yang terjadi antara Suro dan Boyo itu sendiri. Lalu untuk Monumen Tugu Pahlawan, simbolis ini lahir karena sejarah dari Surabaya itu sendiri. Jadi dulu arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia di Surabaya, mereka berjuang mati-matian untuk memukul mundur penjajah Belanda. Banyak para pahlawan dan arek-arek Surabaya yang gugur dalam pertempuran kota Surabaya waktu itu. Maka dari itu, oleh pemerintah dibuatkanlah tugu untuk memperingati momen bersejarah tersebut, yaitu Monumen Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan yang dibuat untuk memperingati peristiwa pertempuran pada tanggal 10 November 1945. Untuk benda sendiri, bentukannya seperti persegi panjang yang atasnya terdapat kerucut. Namun nanti untuk penerapan di bangunan, bagian kerucutnya akan dihilangkan sehingga hanya terlihat seperti persegi panjang. Jadi ini ada gambaran secara perspektif penggabungan kedua simbolik tersebut. Jadi bangunan simbolik Suro dan Boyo
yang digambarkan melalui lingkaran yang dibagi dua dan diletakkan secara tidak sejajar, seperti nomor 2. Lalu bangunan simbolik Surodamboyo diletakkan di site yang sudah ada. Lalu langkah yang ketiga menambahkan simbolik Tugu Pahlawan di bagian tengahnya, seperti di gambar 4. Lalu penambahan simbolik dari Tugu Pahlawan juga dibedakan tingginya, sebagai tanda bahwa simbolik yang diambil kedua bentuknya itu berbeda. Lalu langkah 5, lalu penataan vegetasi mengikuti bentuk simbol kota Surabaya. Jadi bagian kanan kirinya mengerucut. Penggambaran ini merupakan bentukan dasar bangunan utama Museum Budaya Surabaya yang nanti akan dibangun. Lalu di bagian bawahnya ini ada pembagian zonasi khusus untuk di bangunan museumnya sendiri. Jadi untuk di bagian kanan dan kiri yang berwarna hitam itu merupakan ruang pendukung nantinya. Lalu untuk lengkungan yang warna merah merupakan zona pameran sejarah Surabaya. Lalu yang warna hijau merupakan zona transit koleksi. Lalu yang warna kuning juga merupakan zona pameran sejarah Surabaya. Lalu naik ke lantai 2, baru di situ merupakan zona pameran sosial budaya Surabaya. Jadi zonasi dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan lantainya. Lalu untuk alur dalam ruang museum, bangunan museum sendiri, seperti di gambar, masuk menuju ke lantai 1, terdapat loket penjualan tiket, lalu masuk ke lobi. Setelah masuk ke lobi, masuk ke area pameran sejarah Surabaya. Lalu terdapat ruang auditorium di bagian pojok. Lalu terdapat area transit koleksi. Lalu melewati area pameran sejarah Surabaya lagi. Lalu naik ke lantai 2, terdapat area pameran sosial budaya dan area transit koleksi. Lalu melewati area pameran sosial budaya lagi, lalu turun tangga, lalu keluar. Di bagian kiri terdapat gambaran kasar bentukan bangunan museum secara perspektif. Jadi yang melengkung itu merupakan simbolik dari Surodamboyo. Ketinggiannya lebih rendah dari simbolik bangunan Tugu Pahlawan yang ada di tengah. Untuk di bagian kanan bawah terdapat gambaran layout plan yang nantinya akan menjadi penataan masa bangunan. Jadi yang warna merah itu merupakan area parkir. Kotak merah sebelah kanan merupakan area parkir motor dan kotak merah kiri merupakan area parkir mobil. Lalu untuk yang warna kuning persegi panjang di tengah itu nanti bangunan museumnya akan berada di situ. Untuk yang warna ungu itu ada perpustakaan, yang warna coklat terdapat kantor pengelola. Lalu warna krem terdapat ruang servis, jadi ruang servisnya di bagian belakang, dan terdapat juga jalur yang berbeda, yang khusus untuk ruang servis. Lalu yang warna pink merupakan pos jaga. Untuk anak panah warna kuning merupakan petunjuk pintu masuk dan pintu keluar museum. Suasana hijaunya rerumputan yang ada di site nanti akan mendominasi area museum yang menandakan kebebasan dan ketenangan yang dirasakan Surabaya sekarang. Lalu ketika ingin memasuki area museum akan terdengar
alunan musik khas Surabaya yang ada di ruang pertunjukan. Hal ini dilakukan untuk menonjolkan budaya Surabaya. Lalu ini ada beberapa gambaran alur, mulai dari alur pengunjung, memasuki gerbang entrance, lalu pengunjung dapat melewati pos jaga, lalu pengunjung memasuki area parkir untuk parkir kendaraan apabila menggunakan kendaraan. Lalu setelah dari parkiran, pengunjung dapat langsung ke lobi museum, atau dapat ke taman, atau dapat ke kantor pengelola, atau dapat ke perpustakaan, atau bahkan untuk pengunjung yang hanya mengantarkan, setelah masuk melewati pos jaga dapat langsung keluar gerbang. Lalu jika pengunjung langsung ke lobi museum, maka pengunjung akan menemui loket pembelian tiket untuk membeli tiket masuk museum, lalu memasuki museum, lalu setelah memasuki museum, pengunjung akan memasuki area pameran sejarah Surabaya, lalu ke ruang auditorium, lalu pengunjung melewati transisi koleksi, lalu pengunjung naik ke lantai 2 untuk area pameran sosial budaya, lalu turun lagi dan keluar. Sedangkan untuk alur pengelola sendiri, pengelola memasuki gerbang entrance, lalu melewati pos jaga, lalu menuju ke area parkir untuk memarkirkan kendaraan apabila menggunakan kendaraan. Lalu setelah dari parkiran, pengelola dapat langsung ke kantor pengelola, atau dapat ke taman, atau dapat ke perpustakaan, atau dapat ke museum, atau bahkan dapat keluar gerbang lagi. Untuk alur servis, orang servis memasuki gerbang entrance, lalu melewati pos jaga, terus memasuki area parkir. Jika menggunakan kendaraan roda 4, maka akan memasuki area parkir mobil. Jika menggunakan kendaraan roda 2, maka akan memasuki area parkir motor. Lalu memasuki bangunan servis, lalu apabila selesai, langsung keluar ke gerbang keluar. Jadi untuk sekuen site museum budaya ada 3, yaitu yang pertama untuk gerbang entrance dan gerbang keluar. Jadi gerbang ini nanti akan dibuat tampak jelas, tidak terdapat penghalang dari arah manapun, dan memiliki desain yang unik sehingga bisa terlihat langsung oleh pengunjung atau orang-orang yang hanya sekedar lewat saja. Bentukan bangunan juga mengambil bentuk lengkungan, jadi agar gerbang ini juga serupa dengan bentukan museum. Bentukan museumnya kan melengkung, jadi gerbangnya juga ada lengkungan. Lalu seperti contoh di gambar, seperti ini gambaran gerbangnya nanti. Jadi di lengkungannya itu terdapat nama museum nanti yang akan diletakkan di sana. Lengkungannya itu berfungsi untuk peneduh. Lalu di bagian kanan dan kiri lengkungan terdapat kolom struktural untuk menahan lengkungannya itu. Lalu di bagian tengah terdapat pembatas untuk memisahkan jalur kendaraan. Lalu di bagian tengah juga terdapat patung replika orang yang sedang menari tari remo. Jadi gerbang entrance ini dan gerbang keluar untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 itu dibedakan jalurnya. Jadi patung tari remo dan pembatas ini tadi fungsinya diletakkan di tengah-tengah untuk membagi 2 jalur ini.
yaitu jalur kendaraan roda 4 dan jalur kendaraan roda 2. Dan penempatan patung tari remo sendiri itu berfungsi untuk menimbulkan rasa kebudayaan terhadap pengunjung yang baru masuk. Jadi ketika pengunjung masuk gerbang, terdapat patung entrance, yaitu patung tari remo, dan nanti juga ada iringan musik tari remonya. Sedangkan untuk pencahayaan, nanti akan diberi lampu tanam di atas, di bagian lengkungannya, dan juga di bagian bawahnya akan diberi lampu sorot, sehingga gerbang museum tetap stunning walaupun malam hari, ketika museum sedang tutup. Lalu yang kedua, ada sekuen sirkulasi ruang luar untuk museum budaya. Jadi sirkulasi ruang luar terbagi menjadi dua, yaitu sirkulasi kendaraan yang berhubungan dengan area parkir, serta sirkulasi pejalan kaki berupa pedestrian dan jalan setapak. Elemen pembentuk sirkulasi kendaraan itu berbentuk aspal, sedangkan pedestrian sendiri itu merupakan beton cetakan yang peletakannya lebih tinggi daripada area sirkulasi kendaraan. Untuk sirkulasi jalan kaki, jalan setapak diberi beberapa titik yang menarik perhatian visual. Jadi contohnya seperti peninggalan-peninggalan sejarah yang besar yang tidak mungkin untuk dipamerkan di dalam bangunan, maka akan diletakkan di sekitar site. Lalu ada juga patung-patung replika yang menggambarkan kebudayaan Surabaya, atau patung-patung replika pahlawan Surabaya yang diletakkan di site dengan bersertakan keterangan, sehingga ketika pejalan kaki melewati site, pejalan kaki tidak merasa lelah karena kejauhan atau juga tidak merasa bosan karena mereka disuguhkan dengan pemandangan visual yang bagus. Lalu untuk sirkulasi kendaraan, jalan di aspal, lalu area parkir dijadikan satu wilayah, namun area parkir kendaraan roda 4 dan roda 2 dipisahkan. Bila di site, bagian parkir diletakkan di bagian selatan. Lalu untuk sekuen landscape-nya sendiri, ketika selesai memasuki gerbang entrance, maka pengunjung yang menaiki kendaraan akan melewati jalanan yang penuh dengan pohon glodokan tiang sebagai pengarah sekaligus peneduh mereka dari sorotan matahari. Setelah parkir, pengunjung akan memasuki area museum. Di sekeliling museum terdapat rerumputan dan beberapa tanaman hias dan juga ada pohon peneduh. Selain itu, di sisi kanan dekat kantor pengelola terdapat air mancur yang semakin mempercantik taman luar yang ada. Banyaknya tanaman hijau dan tanaman hias akan membuat pengunjung merasakan ketenangan dan kebebasan. Hal yang dirasakan pengunjung itulah yang menggambarkan keadaan Surabaya sekarang, yang sudah tenang dan damai tanpa pengaruh penjajah. Rasa ini yang ingin ditimbulkan saat membuat landscape museum budaya. Untuk sekuen dalam museum budaya sendiri, ketika pengunjung memasuki lobi museum, maka pengunjung akan langsung disuguhkan tulisan besar, di mana tulisan itu bertuliskan nama museum yang berada di tembok, sehingga bagian tembok itu, bagian dinding itu dapat menjadi spot foto pengunjung ketika awal masuk di museum. Jadi mereka dapat berfoto di tulisan nama museum. Lalu ketika selesai memasuki area lobi dan area spot foto, mereka mulai masuk ke area pameran sejarah Museum Surabaya.
Ketika mereka masuk, mereka langsung melewati lorong yang cukup panjang dan pencahayaannya tidak terlalu terang, dan di sebelah kanan kiri merupakan dinding yang terdapat foto-foto pahlawan-pahlawan yang berpengaruh di kota Surabaya. Dan semua foto-foto tersebut bertema monokrom. Pokoknya di lantai 1 ini nanti di bagian museum pencahayaan dibuat agak sedikit redup, tidak terlalu terang, untuk menimbulkan kesan kesejarahan, kesan kekelaman kota Surabaya dulunya saat dijajah, kesan keterpurukan Surabaya dulu saat dijajah. Lalu di lantai 1 juga terdapat berbagai replika kejadian-kejadian bersejarah di kota Surabaya. Lalu juga banyak beberapa pameran-pameran seperti barang-barang penting saat dulu Surabaya dijajah. Lalu juga ada papan-papan besar yang menjelaskan tentang sejarah kota Surabaya. Lalu untuk digitalnya sendiri, ada layar digital di beberapa titik yang nantinya pengunjung dapat menekan-nekan sendiri, dan layar digital itu akan menampilkan apa yang ditekan oleh pengunjung. Lalu di lantai 1 juga terdapat auditorium. Auditorium dibuat memanjang dan kursinya melengkung, sehingga para pengunjung yang nantinya akan menonton video yang diputar dapat terfokus di layar pemutaran video. Lalu di lantai 1 juga terdapat area transit, di mana area transit ini yang menggabungkan bangunan kedua lengkungan. Di area transit ini jadi seperti lorong panjang, dan di bagian kanan kirinya nanti terdapat papan-papan yang menginformasikan tentang sejarah Surabaya. Lalu naik ke lantai 2 terdapat sosial budaya Surabaya. Terdapat berbagai macam info-info tentang budaya kota Surabaya. Terdapat berbagai replika patung yang menggunakan adat Surabaya, dan juga berbagai replika makanan Surabaya, dan juga berbagai informasi tentang seni Surabaya. Untuk di lantai 2 sendiri, untuk menimbulkan kesan sosial budaya, maka ketika pengunjung menaiki lantai 2, mereka akan langsung disambut dengan musik khas budaya Surabaya, seperti musik tari remo. Lalu kesan cahaya redup di lantai 1 sudah tidak ada. Jika di lantai 2, cahayanya akan lebih terang dan akan lebih ceria, akan lebih fun, sehingga pengunjung yang memasuki lantai 2 langsung merasakan perbedaan suasana di antara lantai 1 dan lantai 2. Lalu di lantai 2 juga terdapat layar-layar digital yang akan menampilkan berbagai info tentang budaya Surabaya. Memasuki program ruang, di sini terdapat 2 tabel yang berwarna biru yang menjelaskan tentang program ruang dan beserta spesifikasinya. Terdapat 2 pengguna, yaitu pengunjung dan pengelola. Untuk pengunjung sendiri,
di masa museum ada beberapa ruang dan aktivitas dan beberapa spesifikasi yang harus diperhatikan dalam pembuatan ruangnya. Seperti ruang lobi. Untuk aktivitas berkumpul, ini merupakan jenis ruangan publik. Jadi, untuk tingkat kebisingan perlu, view perlu, karena mereka berkumpul. Lalu pencahayaan alami juga perlu, pencahayaan buatan juga perlu. Lalu untuk penghawaan alami tidak terlalu perlu karena ada AC. Lalu untuk penghawaan buatan perlu. Lalu ruang berikutnya ada loket tiket. Untuk aktivitas membeli tiket, ruang jenis ini merupakan jenis ruang publik. Ruang ini terdapat kebisingan, membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, tidak membutuhkan penghawaan alami, dan membutuhkan penghawaan buatan. Lalu ruangan yang ketiga ada area pameran. Untuk aktivitas melihat pameran dan melihat koleksi pameran. Jenis ruang merupakan ruang publik. Di sini terdapat kebisingan, membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, membutuhkan penghawaan buatan. Lalu yang keempat ada ruang auditorium untuk aktivitas menonton video. Jenis ruang publik, terdapat kebisingan, tidak membutuhkan view, membutuhkan pencahayaan alami, membutuhkan pencahayaan buatan, membutuhkan penghawaan buatan. Lalu untuk ruang berikutnya ada ruang jual beli souvenir. Ini aktivitasnya untuk membeli souvenir. Jenis ruangnya publik, terdapat kebisingan, tidak membutuhkan view, membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, membutuhkan penghawaan buatan. Lalu ruang berikutnya ada kamar mandi untuk aktivitas buang air kecil dan buang air besar. Jenis ruangnya itu private, membutuhkan kebisingan, membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, membutuhkan penghawaan alami dan penghawaan buatan tidak terlalu dibutuhkan. Lalu ada masa berikutnya yaitu masa perpustakaan. Di sini ada beberapa ruangan. Ruangan yang pertama yaitu ada ruang baca buku. Untuk aktivitas membaca buku, ini jenis ruangnya merupakan jenis ruang publik. Di sini membutuhkan ketenangan sehingga kebisingan tidak diperlukan, view tidak diperlukan, tidak terlalu diperlukan, lalu pencahayaan alami dibutuhkan, pencahayaan buatan dibutuhkan, karena digunakan untuk membaca buku dan mencari buku, jadi memerlukan pencahayaan yang cukup. Lalu untuk penghawaan, membutuhkan penghawaan buatan. Lalu ruangan yang kedua ada ruangan rak buku. Aktivitas memilih buku. Ruangan ini merupakan jenis ruang publik, membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, membutuhkan penghawaan buatan. Lalu masa selanjutnya untuk pengelola itu ada masa museum, yaitu ruang gudang toko souvenir untuk aktivitas menyimpan barang. Jenis ruangnya ini semi private, terdapat kebisingan, membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, lalu membutuhkan penghawaan alami. Penghawaan buatan tidak terlalu dibutuhkan. Lalu ada juga ruangan pemutaran video untuk memutar video di auditorium. Jenis ruangnya itu semi-private, terdapat kebisingan, membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, membutuhkan penghawaan buatan. Lalu untuk masa selanjutnya ada masa kantor pengelola. Terdapat ruang rapat. Untuk aktivitas rapat merupakan jenis ruang semi-private, terdapat kebisingan, membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, membutuhkan penghawaan buatan.
Lalu ruang selanjutnya ada ruang direktur. Aktivitasnya pengecekan data. Jenis ruang semi public, lalu membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, membutuhkan penghawaan buatan. Lalu ruang selanjutnya ada pantry untuk aktivitas makan dan minum. Jenis ruang semi private. Membutuhkan kebisingan, membutuhkan view, membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, dan membutuhkan penghawaan alami dan buatan. Lalu ruang selanjutnya ada ruang pelayanan publik. Aktivitasnya untuk melayani komplain dari pengunjung. Jenis ruangnya semi publik, kebisingan terdapat kebisingan, terus membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, membutuhkan penghawaan buatan. Lalu untuk ruang selanjutnya ada ruang teknisi, perawatan, dan ruang konservasi dan preservasi. Gunanya untuk mengecek data dan mengecek kerusakan. Jenis ruang ini semi publik, terdapat kebisingan, membutuhkan pencahayaan buatan dan alami, dan membutuhkan penghawaan buatan. Lalu ada juga ruang pemandu museum, untuk mempelajari museum. Jenis ruangnya semi publik, terdapat kebisingan, memerlukan pencahayaan alami buatan, dan penghawaannya membutuhkan penghawaan buatan. Lalu ada masa selanjutnya yaitu masa servis, yaitu terdapat ruang servis. Aktivitasnya untuk menservis, jenis ruangnya semi private, terdapat kebisingan, pencahayaan membutuhkan pencahayaan alami buatan, dan membutuhkan penghawaan alami, tidak membutuhkan penghawaan buatan. Lalu untuk masa berikutnya pos jaga. Ruang jaga, aktivitas menjaga area museum. Jenis ruang semi publik, terdapat kebisingan, membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, membutuhkan penghawaan alami dan buatan. Berikut merupakan besaran ruang. Untuk ruang loket dibutuhkan 2,56 meter persegi. Untuk lobi dibutuhkan 18 meter persegi. Area jual beli souvenir membutuhkan 21 meter persegi. Gudang toko souvenir membutuhkan 4 meter persegi. Area pameran membutuhkan 96 meter persegi. Auditorium membutuhkan 24 meter persegi. Ruang pemutaran video membutuhkan 4 meter persegi. Area transit koleksi membutuhkan 50 meter persegi. Ruang kamar mandi membutuhkan 2 meter persegi. Lalu untuk masa bangunan kantor pengelola ada ruang lobinya membutuhkan 15 meter persegi. Ruang rapat membutuhkan 40 meter persegi. Ruang direktur membutuhkan 25 meter persegi. Pantry membutuhkan 20 meter persegi. Ruang pelayanan publik membutuhkan 6 meter persegi. Ruang teknisi dan perawatan membutuhkan 15 meter persegi. Ruang konservasi dan preservasi membutuhkan 6 meter persegi. Ruang pemandu museum membutuhkan 6 meter persegi. Lalu untuk masa bangunan selanjutnya, masa bangunan perpustakaan, ruang area rak buku membutuhkan 150 meter persegi. Ruang baca membutuhkan 150 meter persegi. Ruang pelayanan membutuhkan 10 meter persegi. Ruang kerja membutuhkan 15 meter persegi. Lalu untuk masa selanjutnya, masa bangunan servis. Ruang servis membutuhkan 10 meter persegi. Lalu untuk masa selanjutnya, masa pos jaga. Pos jaga membutuhkan luasan 12 meter persegi. Untuk kamar mandi pos jaga membutuhkan 6 meter persegi. Ini merupakan layout plan Museum Budaya Surabaya dengan skala 1:350. Keterangannya
A merupakan gerbang masuk museum, B merupakan parkir motor, C merupakan parkir mobil, D merupakan pos jaga, E merupakan museum, F merupakan perpustakaan, G merupakan kantor pengelola, H merupakan ruang servis, I merupakan pos jaga pintu keluar, J merupakan gerbang keluar museum, K merupakan area pameran outdoor. Lalu juga terdapat potongan AA dan potongan BB. Ini merupakan gambar site plan Museum Budaya Surabaya dengan skala 1:350. Dengan keterangan A. Gerbang masuk museum, B. Parkir motor, C. Parkir mobil, D. Pos jaga, E. Museum, F. Perpustakaan, G. Kantor pengelola, H. Ruang servis, I. Pos jaga pintu keluar, J. Gerbang keluar museum, K. Area pameran outdoor. Dapat dilihat di site plan, semua bangunan yang ada di site menggunakan atap dak beton. Hal ini karena menyesuaikan dengan desain bangunan utama, yaitu bangunan museum. Bangunan museum menggunakan dak beton, sehingga supaya semua seragam dan terlihat padu dan bagus, maka semua masa bangunan dibuat dak beton juga. Berikut merupakan gambar Dana Museum lantai 1 dengan skala 1:200. Panjang keseluruhan bangunan museum yaitu 42 meter persegi, lebarnya 20 meter persegi. Dapat dilihat bagian pintu masuk museum ada di sebelah selatan, lalu terdapat di dekat pintu masuk terdapat loket tiket. Lalu ketika memasuki museum terdapat lobi dan langsung memasuki area pameran. Lalu di sebelah barat bangunan museum terdapat toilet yang dibedakan toilet laki-laki dan toilet perempuan. Di kamar mandi terdapat elevasi penurunan setinggi 2 cm. Lalu terdapat juga ruang auditorium dan ruang pemutaran video. Lalu di bagian barat bangunan terdapat tangga naik dan tangga turun yang diletakkan secara terpisah. Lalu ini merupakan gambar Dana Museum lantai 2 dengan skala 1:200. Panjang keseluruhan bangunan 42 meter dan lebar keseluruhan bangunan 20 meter. Di lantai 2 setelah menaiki tangga terdapat area pameran sosial budaya, dan di sebelah barat bangunan terdapat toko souvenir dan gudang souvenir. Ini merupakan gambar tampak depan bangunan museum dengan skala 1:200. Panjangnya keseluruhan 42 meter persegi dan tingginya 6,4 meter persegi. Museum ini merupakan 2 lantai, jadi dapat dilihat dari tampak depan museum, pintu entrance tidak terlihat, dan bangunan ini dibedakan menjadi 2 material yang berbeda dan sangat kontras jika dilihat. Terdapat material kayu yang ditata secara vertikal
dan juga terdapat dinding berwarna putih yang terlihat seperti terbelah menjadi dua. Dan di tengahnya terdapat kaca yang fungsinya sendiri merupakan pencahayaan untuk ruang yang ada di dalamnya. Lalu untuk dinding yang berwarna putih sendiri, bagian atap berbeda karena dibuat seperti atapnya itu seperti melayang yang disangga oleh tiang di bagian kanan kirinya. Lalu untuk tampak samping museum, ini merupakan gambaran tampak samping museum dengan skala 1:200. Panjang keseluruhannya 20 meter persegi, tinggi bangunannya 6,4 meter persegi. Untuk bagian eksterior museum dapat dilihat sama di bagian sisi samping terlihat menjadi dua bagian yang berbeda karena perbedaan penggunaan material. Terdapat material kayu yang ditata secara vertikal dan juga ada dinding putih yang dibuat seolah-olah menjadi terbagi dua dengan atap dak beton yang terlihat seperti melayang. Lalu ini merupakan gambar tampak belakang museum dengan skala 1:200 dengan panjang keseluruhan bangunan 42 meter persegi, tinggi bangunan 6,4 meter persegi. Dapat dilihat di bagian belakang juga masih tetap sama. Untuk eksteriornya menjadi seperti dua bagian karena perbedaan material yang dipakai. Terdapat material kayu dan tembok yang dicat putih. Berikut merupakan gambar tampak samping museum dengan skala 1:200 dengan panjang keseluruhan 20 meter dan tinggi bangunan 6,4 meter. Masih tetap terlihat di tampak samping museum, eksteriornya berbeda karena penggunaan dua material yang berbeda, yaitu material kayu yang ditata secara vertikal dan juga tembok atau dinding yang di finishing dengan cat putih. Berikut merupakan gambar perspektif bangunan Museum Budaya Surabaya. Jadi dapat dilihat dengan penggunaan dua material yang berbeda ini sangat kontras sehingga terlihat seperti bangunan ini tidak menyatu, padahal menyatu. Jadi alasan kenapa menggunakan dua material yang berbeda yaitu untuk membedakan simboliknya itu sendiri. Jadi untuk simbolik Tugu Pahlawan diberi material kayu, balok kayu yang ditata secara vertikal mengelilingi. Balok kayu ini tingginya 6,4 meter, dibuat lebih tinggi dari bangunan yang hanya tingginya 6 meter karena digunakan untuk menutupi outdoor AC yang diletakkan di atas atap. Sehingga jika dari luar bangunan, outdoor AC tidak terlihat karena tertutup dengan balok-balok kayu yang tertata. Lalu untuk bagian bangunan yang melengkung tidak menggunakan kayu, namun melainkan hanya tembok yang difinishing dengan cat warna putih. Namun perbedaannya ada di bagian tengahnya karena tembok terlihat seperti terbagi menjadi dua. Tembok terlihat terbagi menjadi dua karena terdapat ventilasi kaca
yang merupakan fungsinya sebagai pencahayaan alami untuk ruangan dalam. Lalu atapnya sendiri juga unik karena merupakan dak beton yang dibuat seperti terpisah-pisah dan dibuat seperti melayang. Gambar berikutnya merupakan gambar denah perpustakaan dengan skala 1:200 dengan panjang keseluruhan 17 meter persegi, lebar keseluruhan 18 meter persegi. Dapat dilihat di dalam bangunan perpustakaan ini terbagi menjadi 3 ruangan yang hanya dibatasi dengan tembok tanpa pintu. Ruangan yang pertama setelah pintu masuk akan melewati ruangan penitipan barang atau ruangan informasi. Lalu di bagian tengah terdapat ruangan area rak-rak buku dan komputer, tempat untuk memilih-milih buku. Lalu di bagian belakang terdapat area kantor perpustakaan dan juga area baca. Dapat dilihat juga di sini di bagian ruang baca dindingnya full dengan kaca sehingga pencahayaan yang masuk optimal untuk membaca. Sedangkan untuk ruangan rak buku sendiri tidak terdapat jendela sama sekali, sedangkan di lobi perpustakaan terdapat 4 jendela dengan kaca mati. Berikut merupakan gambar tampak depan perpustakaan skala 1:200 dengan lebar keseluruhan 18 meter dan tinggi keseluruhan 6 meter. Sebenarnya tingginya hanya 4,5 meter, namun kenapa sampai 6 meter? Karena eksterior bangunan perpustakaan terdapat seperti lilitan kertas yang melilit bangunan perpustakaan, dan tinggi lilitannya itu sampai 6 meter. Dapat dilihat di bagian depan perpustakaan terdapat pintu dengan daun pintu, dua daun pintu, dan terdapat 2 jendela kaca mati di bagian kanan dan 2 jendela kaca mati di bagian kiri. Lalu terdapat sorsoran di bagian atas pintu agar ketika hujan air tidak langsung mengenai bangunan. Lalu untuk bagian atas bangunan perpustakaan juga dapat dilihat terdapat ketinggian yang berbeda elevasi. Jadi seperti ada 2 layer. Lalu ini merupakan gambar tampak samping perpustakaan skala 1:200 dengan panjang 17 meter dan ketinggian 4,5 meter. Dapat dilihat di bagian samping yang terlihat hanyalah jendela di bagian belakang bangunan dan bagian depan bangunan, sedangkan di bagian tengah bangunan tidak terdapat jendela sama sekali. Lalu gambar berikutnya merupakan gambar tampak belakang perpustakaan skala 1:200 dengan panjang keseluruhan bangunan 18 meter persegi, tinggi keseluruhan bangunan 4,5 meter. Dapat dilihat di bagian belakang bangunan eksteriornya terdapat lilitan kertas yang terputus. Di bagian kiri, lilitan kertasnya ke arah bawah, di bagian kanan, lilitan kertasnya ke arah atas. Lalu di bagian kanan bangunan juga terdapat rentetan jendela yang cukup banyak, karena di dalamnya merupakan ruangan area baca pengunjung.
Lalu gambar berikutnya merupakan gambar tampak samping perpustakaan skala 1:200 dengan panjang keseluruhan 17 meter dan tinggi 4,5 meter. Dari tampak samping sebelah sini terlihat dengan jelas bahwa perpustakaan benar-benar seperti terlilit kertas. Di sini replika kertas akan ditulis dengan tulisan yang menginformasikan tentang budaya Surabaya. Ini merupakan gambar perspektif perpustakaan. Dapat dilihat dengan jelas di sini bahwa eksterior perpustakaan benar-benar seperti bangunannya seperti dililit oleh kertas yang melingkari bangunan. Dan di bagian depan bangunan juga dapat dilihat bagian pintu dan jendela full dengan kaca. Lalu di bagian samping juga terdapat jendela. Di bagian tengah tidak terdapat jendela sama sekali. Dan di bagian atapnya merupakan atap dak beton yang memiliki ketinggian elevasi yang berbeda. Ini merupakan gambar denah kantor pengelola dengan skala 1:200. Dapat dilihat dari denah, bentuk bangunan merupakan bentuk bangunan yang sedikit melengkung. Dengan pintu entrance tepat di tengah-tengah, panjang keseluruhan bangunan 29 meter dengan lebar 8 meter. Masuk di pintu entrance terdapat lobi yang sudah terdapat sofa dan meja untuk ruang tunggu. Lalu terdapat juga pantry dengan ukuran 4 meter. Lalu terdapat ruang pelayanan dengan ukuran 3 meter. Terdapat kamar mandi yang dipisahkan kamar mandi laki-laki dan perempuan. Kamar mandi laki-laki hanya terdapat 1 bilik kloset dan yang kamar mandi perempuan terdapat 2 bilik kloset. Masing-masing panjang kamar mandi ini yaitu 4 meter. Lalu terdapat juga ruang rapat dengan ukuran panjang 5,5 meter dan lebar 5 meter. Lalu ada juga ruang direktur. Lalu ada juga ruang kerja pegawai yang didesain unik, desain mejanya. Dan dapat dilihat juga di denah bahwa di bagian area ruang kerja pegawai terdapat bagian dinding bagian timurnya, bagian selatannya terdapat kaca jendela yang cukup besar. Berikut merupakan gambar tampak depan kantor pengelola dengan skala 1:200 dengan panjang keseluruhan 29 meter dan tinggi 3,5 meter. Dapat dilihat dari desain eksterior bangunan sendiri. Atapnya menggunakan dak beton yang dibuat seakan-akan melayang dan terbagi menjadi 5 bagian. Lalu desain eksterior kantor pengelola hampir sama dengan desain museum karena menggunakan material balok kayu yang ditata sedemikian rupa. Dan di bagian pintu entrance terdapat lengkungan. Ini merupakan gambar tampak samping kantor pengelola dengan skala 1:200. Panjang 8 meter, tinggi 3,5 meter. Dapat dilihat di tampak samping full dengan jendela kaca mati karena di dalamnya merupakan ruangan kerja pegawai sehingga cahaya yang didapat secara optimal.
Ini merupakan gambar tampak belakang kantor pengelola dengan skala 1:200 dengan panjang 29 meter dan tinggi 3,5 meter. Dapat dilihat di bagian kiri terdapat jendela kaca mati yang tingginya 3 meter dan cukup lebar karena di dalamnya merupakan ruangan area kerja pegawai, dan di sebelah kanan bangunan terdapat 3 buah jendela yang di dalamnya merupakan ruang rapat. Lalu atapnya tetap sama, yaitu tak beton yang dibuat seperti melayang. Lalu ini merupakan gambar tampak samping kantor pengelola dengan skala 1:200 dengan panjang 8 meter, tinggi 3,5 meter. Dari tampak samping ini hanya terlihat 2 jendela saja dengan atap dak beton yang terlihat melayang. Ini merupakan gambar perspektif kantor pengelola. Dapat dilihat bangunan terlihat melengkung dan di bagian kanannya bukan dinding melainkan full jendela kaca mati. Lalu di bagian depan eksteriornya terdapat balok-balok kayu yang disusun secara vertikal dan membentuk lengkungan. Lalu terdapat juga atap dak beton yang dibagi menjadi 5 bagian yang dibuat tampak seperti melayang. Dan atap dak beton ini dibuat sedikit maju ke depan yang berguna juga untuk sor-soran sehingga air hujan yang turun tidak langsung mengenai pintu masuk. Ini merupakan tapak depan site skala 1:350. Di sini dari tampak depan kita dapat melihat bangunan museum, bangunan perpustakaan, bangunan gedung pengelola, dan bangunan pos jaga. Dan kita juga dapat melihat sedikit bangunan ruang servis. Selain itu, dari tampak depan juga terlihat air mancur dan gerbang entrance serta gerbang keluar museum. Ini merupakan gambar tampak belakang site dengan skala 1:350. Panjangnya 90 meter. Di sini kita dapat melihat bangunan perpustakaan, bangunan museum, bangunan servis, bangunan kantor pengelola, dan juga kita dapat melihat air mancur dan pepohonan yang ada di belakang bagian site. Ini merupakan gambar potongan AA site dengan panjang keseluruhan 90 meter. Di sini dapat terlihat potongan bangunan Museum Budaya Surabaya dan juga dapat terlihat bagian depan perpustakaan dan juga dapat terlihat jalan menuju ke bangunan servis dan juga terlihat sedikit bangunan servis. Di sini dapat terlihat potongan dari museum. Museum bangunan memiliki 2 lantai menggunakan pondasi plat yang diberi strass sehingga lebih kuat. Dan juga terdapat 2 jenis vegetasi pohon yang berbeda. Lalu dapat dilihat juga di sini bangunan
perpustakaan dengan eksterior ornamen kertas yang melingkari bangunan. Ini merupakan potongan BB site dengan panjang keseluruhan 90 meter. Di sini dapat terlihat potongan Museum Budaya Surabaya dari samping dan dapat terlihat tampak depan kantor pengelola dan juga dapat terlihat parkiran mobil, dapat terlihat juga pos jaga dan dapat terlihat juga sebagian bangunan perpustakaan. Di sini bangunan Museum Budaya dapat terlihat di dalamnya terdapat ruangan area pameran yang memiliki 2 lantai dengan pondasi plat ditambah dengan stros. Sedangkan semua bangunan yang di sini yang terlihat menggunakan atap dan beton. Lalu juga terlihat 2 jenis vegetasi pohon yang berbeda. Sekian presentasi saya dalam menjelaskan proses desain saya, yaitu desain Museum Budaya Surabaya. Terima kasih.